Mohon izin ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8.35. Acara akan segera dimulai. Karena saat ini memperingati Isra Mi'raj Maulid Nabi, mungkin alangkah baiknya kita dahulukan dengan pembacaan sholawat terlebih dahulu. Silakan kepada rekan yang bertugas. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب خشوع بالفتيلة. يا رب وضع سبحانك، يا رب وضع سبحانك. يا رب وضع سبحانك، يا رب وضع سبحانك. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب تغسانا بنوره، يا رب حفظنك وأمانك. يا رب صل عليه وسلم، يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا رب وارزقنا السعادة، يا رب اهدنا بالسعادة. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مسلم، يا رب واصلح كل مؤمن. يا رب نختم بالمصطفى، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغير الخالق الغني الطالب البائس الوارث الباني السالب عالم الكائن والبائن والزائد والداحب يسبح الآفل والماعن والطالب والغالب ويعيد الناتق والصامت والجامد والدائب يدرب بقدره ساكن ويسكن بفضل الضارب
لا إله إلا الله حكيم أدهر بديع الحكم والعجائب في تركيب هذه القوارب خلق نوحا وآدما وحروفا ولحما وجلدا سعرا بناء مختلف متراكب مما عند فك يسوع من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب هاجة فوني له المطالب فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يكاتب وابك من الذنوب إليه هارب ولا يزالون بالاستغفار حتى يكفى كف النار ذيول الحيائب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا بظلمة محبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلقى آدم من دين الله وأراد فزور الأسياء وقال هذا سبيل الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الجواهر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek, cek. Apakah suara saya dapat didengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yashrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi naskuruhu bil lisan wa naskuruhu bil jinan wa naskuruhu bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad
Al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Zahaballahu binuriyah. Barakna haulahu linuriyat min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Sebelum kita lanjutkan, mohon rekan-rekan media, adik-adik catir, dan juga yang bergabung pada Zoom kali ini untuk mengikuti doa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya mau menyebutkan rekan-rekan dan juga adik-adik yang bergabung, dan juga mungkin ada dari senior perdana yang bergabung, mau menyebutkan sebagai jemaah saja. Jadi ini bukan pengajian, jadi jangan ngantuk. Karena kalau pengajian itu ngantuk karena ceramahnya itu terlalu enak katanya. Makanya ngantuk. Ya, saya baru ngomong aja udah banyak yang tidur, ya gimana enak. Ya. Jadi saya nggak percaya dengan penjustifikasian yang seperti itu, nggak percaya. Ya, jadi alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul memperingati hari yang sangat sakral sekali, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kita diberikan izin oleh atasan untuk mengadakan kegiatan ini. Ya, selain sebagai sentuhan rohani, karena mungkin ada dari teman-teman selama ini baru kali ini ya, untuk adik-adik catar dan catir baru kali ini ada kegiatan seperti ini. Namun yang perlu diketahui bahwasanya nantinya untuk taruna, untuk catar itu semuanya akan berbicara di sini seperti ini. Ya, sebagai media pembelajaran dan juga latihan. Alhamdulillah keputusan atau peraturan dari atasan itu wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti. Kenapa? Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah pernah berkata, pernah berdaun kepada santri-santrinya. Kalian wajib patuh dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Apa yang diperintahkan oleh umarok. Ya. Jadi umarok pemegang kebijakan. Kita harus ikut. Makanya masyarakat Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, pokoknya semuanya mungkin mayoritas itu mereka itu suka dengan pemimpin, ya, suka dengan umarok yang ulama. Apa umarok yang ulama? Pemimpin yang itu paham agama. Pemimpin yang ketika dia bersikap itu berlandaskan kepada Al-Quran, hadis,
dalil, ijma, qiyas. Jadinya ya jangan salah kalau misalkan kiai di daerah Jawa ini, Jawa Timur, apalagi Jawa Timur, gubernurnya saja masih kiai, masih ibu nyai. Jadi peluang bisa dikatakan peluang untuk seorang ulama, seorang kiai ini jadi pemimpin itu cukup besar. Kenapa? Ya karena masyarakat puas dengan penetapan kebijakan, mempertimbangkan dari segi agama dan juga konsekuensinya. Jadi ya sekarang alhamdulillah kita diberikan kesempatan seperti ini, namun karena perintah dari atasan tetap prokes, ya kita tetap patuhi. Kembali kepada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini mungkin dari sejak kita TK, dari sejak kita kecil kita sudah terbiasa mendengar istilah Isra Mi'raj. Namun mungkin banyak dari kita yang hanya mengenal Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa ke langit ke-7. Ya kan? Dulu ada itu buku namanya Siksa Neraka. Dulu ada buku Siksa Neraka yang dimana itu sebenarnya menceritakan peristiwa Mi'raj. Perpindahan atau perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi Isra Mi'raj ini dua kata. Isra itu perpindahan Rasulullah dari kota Mekah ke Palestina atau Masjid Al-Aqsa. Setelah itu baru Mi'raj. Masjid Al-Aqsa ke langit ke-7. Lalu kira-kira gimana cerita dari Isra Mi'raj ini? Pertama, dulu itu ada banyak ulama yang berpendapat mengenai Isra Mi'raj. Jadi saya usahakan dengan bahasa yang tidak terlalu rumit ya, biar dapat dicerna juga oleh teman-teman dengan baik. Namun bahasa saya mungkin tidak dapat dicerna untuk kalian yang tidur. Untuk adik-adik catat-catat yang juga tidur mungkin. Ya. Jadi mulanya ada ulama yang berpendapat seperti ini. Waktu itu Rasulullah ini sedang suasana berduka. Berduka. Kenapa? Satu, Rasulullah itu dari keluarga yang mana perekonomiannya ya bukan sultan lah gitu. Makanya kalian yang merasa sultan, kalian yang sok-sokan sultan ini gak malu apa? Khalifah kalian ya. Nabi kalian saja itu, beliau itu bukan orang yang kesultan-sultanan, kalian malah sok sultan. Ya. Jadi suasananya seperti itu. Terus Rasulullah ini aman berada di kota Mekah karena perlindungan satu orang. Siapa? Pamannya, Abu Thalib. Dan waktu itu pamannya ini wafat. Berduka dong. Terus Rasulullah juga samalah seperti kita manusia. Kita butuh penyemangat dalam hidup. Dan orang yang paling setia, ya orang yang paling setia, istri setia, yang dimana beliau itu juga memberikan seluruh jiwa raga bahkan hartanya untuk dakwah Rasulullah waktu itu, dan beliau juga adalah wanita pertama yang menjadi muslimah, yakni Siti Khadijah radhiyallahu an. Beliau waktu itu juga wafat. Jadi Rasulullah itu benar-benar ditimpa oleh sesuatu yang itu kalau kita ada di posisi itu, mungkin kita tidak akan pernah lepas dari HP. Ya, tidak akan pernah lepas dari HP. Nanti buat snap. Ya. Tuhan, kenapa sesakit ini? Ya kan? Tuhan, gitu. Kenapa sesakit ini? Tuhan, aku lelah.
Terus foto difoto setengah muka, matanya merah, korban perasaan. Ya, jadi mungkin seperti itu. Tapi Rasulullah waktu itu tidak hanya masalah batin yang itu dari keluarga. Karena istri beliau wafat, paman beliau wafat, terus kondisi perekonomian yang sulit. Waktu itu juga orang-orang kafir dulu itu bodoh. Ya, orang-orang kafir dulu itu bodoh. Kenapa? Mereka itu istilahnya patokan saya itu ya ini. Jadi mereka itu berpendapat seperti ini. Dari sejak dulu Nabi Ibrahim, terus ada Nabi Yakub, itu mereka ini keturunan Bani Israel. Ya, mungkin teman-teman dan juga adik-adik tidak banyak yang tahu bahwasanya dulu-dulu Nabi ini mayoritas itu keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Jadi bukan ini sih, bukan pas berarti nabi-nabi dahulu itu Yahudi. Aslinya Yahudi itu berasal dari putra Nabi Yakub waktu itu namanya Yahuda. Jadi Nabi itu dulu-dulunya keturunan Bani Israel. Jadi otomatis ketika Rasulullah menfatwakan dirinya sebagai seorang nabi, banyak yang nggak percaya. Jadi mereka itu gini, kamu ini kok ngaku-ngaku jadi nabi? Kamu anaknya siapa? Lah sama. Kamu kok berdiri di sini? Kamu kok berdiri di sini? Sok-sokan bicara ini itu. Di depan mungkin ada lora di sini, mungkin ada yang putranya kiai di sini. Ya kan? Mungkin ada yang orang tuanya lebih tinggi derajatnya dari orang tua saya. Kenapa kamu ngapain gitu kan? Tapi ya yang punya pola pikir seperti itu dulu itu orang-orang jahiliyah. Orang-orang di masa pembodohan. Jadi kalian yang menilai sesuatu sebelah mata, kalian tidak ada bedanya dengan mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka itu kayak gitu. Jadi Rasulullah itu dibully habis-habisan. Ya, jadi selain ujian atau cobaan jadi seorang pemimpin itu memang banyak. Jangan salah, meskipun saya di sini jadi senat masjid, ya meskipun tempat saya ini, tapi saya itu juga dihujani dengan berbagai cobaan. Sama, seorang pemimpin ya harus seperti itu. Jadi kalian jangan tanya, kamu itu jadi ini emangnya kamu punya apa? Tidak. Tapi lihat bagaimana prosesnya. Rasulullah tidak hanya dilempari kotoran unta itu, tidak. Ya. Jadi tidak hanya itu, perjuangan beliau. Dari mental, fisik, semuanya kena. Jadi seorang pemimpin tanpa ujian, kepemimpinannya perlu dipertanyakan. Jadi jangan moro-moro, itu kok jadi ketua ini, emangnya dia bisa apa? Ya, karena pola pikir manusia seperti itu. Mereka tidak akan pernah merasa puas, mereka tidak akan pernah merasakan, atau mereka tidak akan pernah mengenali orang itu sebelum mereka melihat hasil dari prosesnya. Mereka tidak akan pernah berpikir. Coba sekarang gini, rekan-rekan yang taruni media, terus adik-adik catar-catir. Saat kalian masih seleksi, ya, kalian seleksi lari ngos-ngosan, ya kan, lari ngos-ngosan. Terus apalagi seleksi kesehatan, kalian mengeluarkan uang, kalian ngerawat tubuh kalian supaya sehat. Terus apa? Ujung-ujungnya kalian itu memperoleh nilai yang jelek. Kalian nangis enggak? Nangis, tapi apa? Orang lain tidak akan mungkin memikirkan tangisan kalian itu. Tapi ketika kalian sudah ada di sini, yang madya, apalagi adik-adik catar sudah selesai madya tukar barusan, terus pulang-pulang pakai baju PDH. Pulang-pulang apa? Ditanya ke keluarganya, mana? Oh, ada di kampus. Mereka itu tahu, oh ternyata dia kuliah. Wah, gitu. Enak banget ya, sudah kuliah. Ya kan? Jadi seperti itu. Ujian seorang pemimpin itu berat. Rasulullah waktu itu sudah dihujani dengan berbagai macam tekanan, fisik, batin, mental.
Dan waktu itu beliau itu niatnya mau tidur awal waktu. Mau istirahat awal waktu. Supaya apa? Supaya bisa bangun di sepertiga malam. Namun waktu itu beliau keluar ke Ka'bah waktu itu, dan di sana ditemui oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Tapi beliau waktu itu sudah istirahat. Jadi keluar, dalam lagi ditemui malaikat Jibril, beliau istirahat. Ini ada banyak versi. Beliau istirahat, sampai waktu itu malaikat Jibril membangunkan Rasulullah sampai 3 kali. Karena beliau saking tertekannya mungkin waktu itu. Lalu apa maksud dan tujuan dari malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu mau ngajak healing. Siapa yang suka healing gitu? Ya, nggak masalah healing. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata, hati itu seperti tubuh. Mereka juga perlu istirahat, hati juga perlu hiburan, hati juga perlu tenang. Jadi waktu itu malaikat Jibril datang untuk apa? Menghibur. Healing. Ya. Ayo healing. Diajak untuk jalan-jalan, gitu ya, kasarnya. Terus waktu itu Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ke langit, ke Masjidil Aqsa, menunggangi apa? Supra. Buraq. Ada yang tahu buraq? Ada yang tahu buraq? Buraq itu seperti hemar ya. Ada di kitab itu dijelaskan dalam kitab. Waktu itu saya kalau nggak salah di kitab Bulughul Maram itu menjelaskan bahwasanya buraq itu bentuknya seperti hemar. Hemar itu apa? Keledai. Tapi tidak lebih besar dari hemar, jadi lebih kecil. Dan dia juga lebih lincah dari kilatan cahaya. Jadi Isra Mi'raj ini pernah diteliti secara sains. Ya, Isra Mi'raj pernah diteliti secara sains. Karena katanya waktu itu ada yang disebutkan juga dalam kitab, Rasulullah ketika pulang dari Isra Mi'raj, ranjang beliau, tempat tidur beliau itu masih hangat. Jadi di sini itu sudah ada yang namanya kayak itu loh, mesin waktu ya. Allahu a'lam lah, gitu. Cuma Allah yang tahu. Tapi ya memang waktu itu Rasulullah itu berangkatnya di sepertiga malam. Tapi sampai kembali lagi ke Mekah, ranjang beliau itu masih hangat. Jadi cepatnya itu Masya Allah. Bahkan beberapa ahli itu menjelaskan, seandainya ada pesawat dengan kecepatan seperti buraq, maka itu harus menggunakan bahan dengan baja terkuat di bumi. Jadi kalau ada yang pernah nonton Wolverine, yang katanya besinya itu, bajanya itu bajanya baja, jadi 2 kali lipat, mungkin perlu yang seperti itu. Namun, baja yang seperti itu saja dengan kecepatan seperti itu masih bisa terbakar. Jadi ya, Masya Allah, berarti kekuasaan Allah itu tidak bisa kita pikir dengan akal. Ya, jadi waktu itu Rasulullah berangkat dari kota Mekah menuju Masjid Al-Aqsa. Tempatnya orang-orang Israel. Karena kan nabi-nabi itu katanya dari Israel. Di Masjid Al-Aqsa, beliau sholat berjamaah. Waktu itu makmumnya malaikat. Itu dinamakan peristiwa Isra. Dinamakan peristiwa Isra. Setelah sholat, baru beliau melakukan Mi'raj. Ya. Nah, ini Mi'raj ini, beliau itu menuju ke langit ke-7. Jadi ada lagu gimana?
Ya, ada langit-langit ketujuh itu. Intinya gini, langit ketujuh itu gimana sih? Bahkan para ahli saja untuk bisa menembus yang namanya, untuk bisa mengetahui melewati yang namanya galaksi Bima Sakti, mereka itu benar-benar butuh perjuangan yang sangat ekstra. Dan berarti buruk ini lebih canggih dari apapun. Buruk. Konon katanya, buruk yang ditunggangi Rasulullah itu kan dari surga. Buruk ini adalah buruk yang paling lebay. Yang paling lebay. Sama kayak ini. Catar-catir pas mada tukar terus katanya sakit. Tapi di kamar push up. Dan mungkin rekan-rekan ada juga yang seperti itu. Dulu. Ya, kayak gitu. Jadi buruk ini paling nggak bisa diem. Seandainya ikut mada tukar mungkin dipanggil Mbah Buncitan ya. Ya. Jadi dia nggak bisa diem. Waktu itu katanya dari sekian banyak buruk, dia yang diambil. Dan dia itu gerbek-gerbek, pokoknya nggak bisa diem. Tapi waktu itu ketika Rasulullah hendak menaikinya, ketika Rasulullah hendak menunggangi si buruk ini, Masya Allah, buruk ini langsung diam. Buruk ini langsung seperti seorang perempuan yang menemukan kekasihnya. Ya, jadi dia itu langsung tenang. Intinya jinak lah gitu. Jadi ya kita bayangkanlah buruk ini seperti apa kira-kira. Ilustrasi mengatakan buruk itu seperti apa? Kuda terbang. Ya, ada yang mengilustrasikan buruk itu seperti kuda terbang. Namun perjalanan buruk ini kilatan cahaya. Kuda terbang apa enggak putus kakinya? Begitu. Terus lanjutkan dari Mi'raj. Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa naik ke atas. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi Rasulullah di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ayahanda kita semua. Dan di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi paling tampan di dunia. Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ini katanya Nabi yang paling tampan di dunia. Makanya kalau kalian berdoa, jangan berdoa ya Allah, semoga saya dapat kiriman sabun muka MS Glow misalnya. Jangan. Ya, tapi berdoalah ya Allah gitu. Jadikan saya seperti Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu tapi Nabi Yusuf itu dizolimi saudaranya sendiri. Kalian mau? Tampannya saja diminta sama Allah. Cantiknya saja, nurnya. Terus di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah ini dari ini nabi-nabi ini semuanya itu mengucapkan salam pada Rasulullah. Karena ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat serta para rasul semuanya itu berselawat atas Nabi. Jadi ya kalian yang kalian yang di kamar mandi nyanyi-nyanyi, ya, kalian yang jalan-jalan masa ke hatiku, cobalah dari sekarang. Apa enggak malu sama Allah? Yes, kasar banget ya. Apa enggak malu sama malaikat yang ada di kanan kiri kalian? Terus setelah itu di langit ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
menghadap. Ya kan? Jadi di sana Rasulullah mendapatkan perintah untuk apa? Perintah untuk dari catar catir. Ada yang tahu perintah untuk apa? Halo? Suara saya terdengar tapi masih ya. Dari catar Rasulullah di langit ketujuh itu apa? Ketika beliau sudah sampai di pemberhentian terakhir Mi'raj, beliau mendapatkan perintah apa? Silakan rekan sanad yang ada di sana, mungkin bisa dikoordinir yang jawab. Masa iya nggak ada yang bisa? Gimana? Ya. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 50 rakaat. Sholatnya 50 rakaat. Ya. Kebayang nggak kalau ada tukar, kita sholatnya 50 rakaat. Kalau dinas dalam, kita sholatnya 50 rakaat. Ya, kalau dinas dalam ya sholat 50 rakaat, ya nggak ada dinas dalam. Ya. Seperti itu Rasulullah ya manut. Karena perintah dari atasan. Dari yang maha Rahman. Beliau turun. Nah, di langit ketujuh bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Ditanya, udah mau pulang? Anggaplah gitu kan. Dapat apa tadi? Dapat perintah apa? Ya Rasulullah bilang, sholat. Berapa rakaat? 50 rakaat. Aduh. Umatmu itu kecil-kecil, Muhammad. Ya. Tidak usah perasaan, saya juga pendek, tenang. Umatmu itu kecil-kecil, Muhammad. Ada yang setengahmu. Umatmu itu kecil-kecil. Jangankan umatku saja, 50 itu mereka lalai. Akhirnya ketika sudah seperti itu, Nabi Ibrahim memerintah apa? Menyarankan, coba deh kamu lebih lagi. Coba kamu menghadap lagi, minta keringanan. Akhirnya apa? Oleh Allah diturunkan jadi 45 rakaat. Turun lagi, yang ditegur lagi lah 45 rakaat. Terus seperti itu. Jadi kalian ini hamba-hamba yang telah dibela habis-habisan oleh Rasulullah, telah Rasulullah rela loh dari langit itu, langit antar langit. Untuk apa? Supaya kalian tidak capek gitu. Supaya kalian itu istilahnya bisa melaksanakannya. Kalian malah nggak ada rasa terima kasihnya. Ya. Jadi terus dari 50, 45, 40, 35, 30, akhirnya jadi 5 rakaat. 5 rakaat itu masih ada yang berpendapat bahwasanya ketika sudah dijadikan 5 rakaat, itu masih disarankan untuk minta lagi. Minta keringanan lagi. Umatmu tidak akan kuat. Bener nggak? 5 rakaat kuat nggak? Iya. Kuat. Nges. Ya. Jadi Rasulullah itu balik lagi 5 rakaat. Tapi apa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu langsung berfirman, ya jangan. Separah apa umatmu gitu. Ya separah ini. Ya, jadi itu. Dari peristiwa Isra Mi'raj itu ya seperti itulah prosesnya dan kisah-kisahnya, peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ingat, selalu perlu kita refleksikan dalam diri kita sebagai generasi muslim. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini kalian kan kadang ini ya, ada yang update peristiwa lahirnya putra kedua Raffi Ahmad. Kalian update tahu. Tapi peristiwa Isra Mi'raj kalian nggak tahu. Oke.
Sekarang dari ini, semisal di catar catir atau dari media sendiri ada yang tahu, silakan angkat tangan, atau yang catar catir bisa dikoordinir oleh senior yang di sana. Saya tanya nih ya, saya tanya. Ini mungkin sepele, tapi teman-teman tidak tahu. Siapa yang pertama kali menulis lafaz bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Angkat tangan yang tahu siro. Ayo. Yang menulis lafaz bismillah pertama kali. Ya, siapa deh? Mohon izin menjawab. Yang pertama kali menulis lafaz bismillah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada dari catar ada yang jawab baru ini. Ya, bagus. Yang senior yang di sana tolong nama adik itu diingat. Dicatat. Ya, jadi itu pendidikan yang seperti itu kadang kita lalai. Ya kan? Kita sok-sokan TBP. TBP itu sampai mengetahui macam-macam penyakit udang, ada WSSP, ada apa macam-macam white spot syndrome virus ya. Terus yang TP3 ada HACCP, yang MP, nah ya semuanya. Tapi apa yang paling sepele loh? Yang tulis basmalah siapa? Malah toleh. Ya. Evaluasi bagi kita ini, evaluasi. Jadi itu jam 9. Sebenarnya waktu masih panjang. Jadi pengajian itu saya kalau udah kadung di mimbar seperti ini, 2 jam saya kuat. 3 jam saya ada ini. Ya. Tapi ya biasanya itu ada ini, ada salim-salim. Tapi ya karena ini acaranya saya ya sudah. Kalian yang saya undang di sini. Jadi itu mengenai Isra Mi'raj. Ya. Setelah ini kita akan membaca doa. Yang mana doa ini disunahkan dibaca ketika 27 Rajab atau Isra Mi'raj. Dari teman-teman yang media di sini, ada yang hafal doa bulan Rajab enggak? Allahumma barik lana fi Rajab وبلغنا رمضان واغفر لنا Oke. Jadi salah satu amalan yang disunahkan, bahkan ada yang menganjurkan loh ini. Bahkan kalau di ini ya sedikit bercerita ya, berbagi. Bahkan kalau di pesantren saya, ketika sudah masuk bulan Rajab, santri itu wajib punya yang namanya counter tasbih digital. Gitu. Jadi mereka harus baca doa itu sampai 10.000 selama 1 bulan Rajab. Bulan Syakban 10.000 lagi. Bulan Ramadan pulang. Jadi keutamaannya itu luar biasa sekali. Membaca doa ini luar biasa sekali. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Biarlah hati yang berbicara. Ya. Masih ngantuk? Ya. Jika ngantuk ya baca lagi doanya. Allahumma
اغفر لنا Itu salah satu amalan yang disunahkan. Terus yang kedua apa? Ada yang disunahkan hari ini 27 Rajab ini itu sholat sunnah. Jumlahnya 111 rakaat. Ada yang mau? Mau ya, harus berjamaah lah. Kalau yang mau 1-2 terus taruni enggak mau. Harus halal baru boleh jadi makmum. Ya. Terus lagi amalan yang disunahkan. Salat sunnah, baca doa bulan Rajab, terus puasa. Puasa. Diet. Puasa diniatkan diet ya Allah. Pahalanya ya diet, kurus. Terus zikir. Dan juga ada doa-doa yang dibaca pada hari ini, di mana itu ada doa yang dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Ali bin Abi Thalib, dan ada juga doa yang dibaca secara umum. Mungkin setelah ini kita bisa berdoa bersama. Namun ya sebenarnya juga ini ya, waktunya juga sudah cukup lama. Terima kasih kami ucapkan atas nama si Kerohanian Muslim dan juga Takmir Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Karena saat ini kita mengadakan, bisa dikatakan kita secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada dosen di sini. Tidak ada dosen, takmir dosen. Ya. Dan juga ya, diperhatikan untuk rekan-rekan media dan juga adik-adik catar catir. Setelah ini, dari hari ini, kami di Kerohanian Muslim dan juga Takmir Masjid Taruna membuka rekrutmen untuk takmir masjid. Untuk takmir masjid. Keren, takmir. Bahasa Indonesianya apa takmir? Marbot. Iya, takmir itu marbot. Saya itu si Kerohanian Muslim, aslinya marbot. Iya kan? Ungkapan secara halus, takmir. Si Kerohanian Muslim, marbot. Ya,
Mungkin ada yang berminat, tapi ya perlu diingat, kembali kepada hati. Innamal a'malu binniyat. Punya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya, tenang, nggak salah arti. Jadi innamal a'malu binniyat, kebersihan sebagian dari iman, bukan. Ya, jadi takmir itu kerjanya apa? Ya ini, bersihkan ini, isi air, terus apa lagi? Ngepel, nyapu, adzan, bersihkan kamar mandi, gitu. Bersihkan kamar mandi, terus ada ini, nggak ada konsumsi. Ya, saya katakan sekarang untuk adik-adik dan juga teman-teman. Jadi takmir masjid itu nggak ada konsumsinya. Nggak mungkin dong, setiap membersihkan masjid saya harus belikan roti. Ya. Uangnya sih dari kalian, tapi ya, yo gimana kata-katanya? Kancane dipikir gitu. Ya saya nggak bisa. Ya kan? Jadi kan nggak mungkin. Jadi nggak ada konsumsi. Di sini nggak dapat apa-apa. Kalian yang ingin dari awal, saya ingin jadi takmir. Pikirkan baik-baik. Kalian di sini nggak dapat apa-apa. Pahala emangnya bisa dimakan. Ya, oke. Gitu ya. Terus kalian jadi takmir, dapat pahala, bersihkan masjid. Siapa yang mau dijadikan contoh ini? Yang datang bersihkan masjid. Ya. Mas Karis misalkan. Mas Karis mau jadi takmir, semangat. Mas, saya mau jadi takmir. Saya tanya nanti. Ya, karena saya juga seleksi dong. Saya seleksi daripada nanti dia jadi takmir terus diam-diaman saja. Nah, jadi Mas Karis misalkan. Mas Karis MP. Kok MP ya? Apa itu ya? TPPI. Nah, sama Mas Ageng. Jadi takmir. Saya jadi takmir, Mas. Loh, mau jadi takmir itu ngapain? Pasti gitu saya. Adik-adik juga diperhatikan. Mau jadi takmir ngapain? Siap biar dapat pahala. Oke, silahkan. Simple kan? Alasannya simple. Tapi apa ketika nyapu? Untung dapat pahala. Kalau enggak ya enggak mungkin aku kayak gini. Kamar mandi ini bau pesing kayak gini. Terus masjid banyak ada kotoran kucing ini ya apa? Ya kan? Apa dapat pahalanya? Ya enggak, dapat kotoran kucing yang diomongin itu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kami buka rekrutmen. Cuma memang ditekankan dari dulu-dulu takmir itu ya lihat niatnya mereka. Atau ada mungkin mau jadi takmir. Oke, silakan sekarang takmir masjid, bersihkan masjid. Berangkatlah mereka ke masjid dengan perasaan yang penuh dengan riang gembira. Sesampainya di masjid, dibuka pintunya, dan waktu itu remote AC sedang asik bersandar di atas mimbar. Lalu setelah itu diambil remote AC, mereka mulai menyalakan AC dan tertidur dengan pulas. Karena enak di sini. Ya, enak enggak yang Taruna? Taruni enak enggak? Ya jangan dibandingkan sama aspura-aspuri kalian dong. Di sini ada kipas AC. Ya. Aspuri ada. Tapi di aspuri enggak ada barokahnya. Di aspuri enggak ada barokahnya. Ada. Wong kalian apa? Dikit-dikit ini mesum-mesum nggak jelas. Iya sekarang. Ya. Jadi gini, di sini itu enak. Kadang ada memang yang mau jadi takmir mereka ingin apa? Mas tidur di masjid boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Malam Mas tidur di masjid boleh nggak? Boleh. Malam mau tidur di masjid boleh silakan. Tapi berangkatnya sepertiga malam.
Ya. Mas, pacaran di masjid boleh nggak? Boleh. Berangkatnya sepertiga malam. Doakan dia. Ya, gitu. Terus, misalkan, ketemuan Mas, boleh nggak di masjid? Ya boleh. Malaikat nggak pernah tidur kok. Ya, itu. Jadi nanti saya tunggu kabar-kabarnya. Kalian-kalian yang ingin berjuang bersama kami, pahalanya jangan ditanya. Pahalanya jangan ditanya. Ya, guru saya itu pernah berkata kan, jika kalian tidak mau repot, maka jangan berjuang. Karena perjuangan membutuhkan pengorbanan. Jika kalian merasa perjuangan kalian masih belum banyak, jika kalian merasa perjuangan kalian masih belum membuahkan hasil, maka berkorbanlah lebih banyak lagi. Silahkan, mungkin nanti ada yang ingin jadi takmir, dipersilahkan. Ajukan diri ke saya. Ya, ke saya. Nanti seleksinya seleksi alam. Namanya gitu, seleksinya seleksi alam. Mereka yang tidak benar-benar dari hati akan tereliminasi dengan sendirinya. Gitu. Oke, mungkin itu saja karena waktunya juga sudah panjang sekali, panjang lebar. Tapi saya enggak terlalu lebar. Ya, itu semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Semoga kita diberikan umur panjang sampai bulan Ramadan. Saya atas nama pribadi pada hari ini 27 Rajab mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, belum minal aidin, karena masih ada hari yang fitri nantinya, bukan fitri si kewiraan. Jadi saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada sikap, perilaku, kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, adik-adik, catat-catir, saya mohon maaf. Ya, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna itu mungkin bisa pembacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim. Allahumma tahhir lisani minal kadhibi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi hikmah wa mawalil anjil wa ma'anil anjili wa la taqudi ala wa la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Silakan setelah ini adik-adik catar catir dan juga rekan-rekan madya yang ada di sini, dan mungkin untuk hadirin senior perdana mungkin ada yang bergabung di Zoom, dipersilahkan apabila berkenan atau berkehendak untuk meninggalkan Zoom. Kita baca doa bulan Rajab 3 kali, setelah itu acara selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa واغفر لنا اللهم بارك لنا في رجب lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Terima kasih atas waktunya. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga kita, rekan-rekan madya, adik-adik catar catir angkatan 24, dan juga senior-seniorita perdana yang bergabung di dalam Zoom, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan kelancaran dalam segala urusan, dan semoga umur kita dipanjangkan hingga bulan Ramadan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa Sya'ban wa